Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Siap. Oke, Mas Ryan masih di jalan berarti ya? Yes, masih di jalan. Saya Oke. hari ini cuti Ah, untuk nemenin anak saya. oke. Jadi edisi anak sayang, sorry, bapak sayang anak ya hari ini. Bapak. Oke, Mas Ryan hati-hati di jalan. Sambil di jalan Ya, kita sharing dulu ya terkait oke, siap. dengan gambaran kondisi pasar di hari ini bahkan seminggu ke belakang, Mas Ryan. Silakan. Iya, baik, kalau kita lihat dari seminggu kita nggak ketemu ya, bahwa pada hari ini indeks harga saham gabungan turunnya lumayan 1%. Jadi kalau IHSG itu 1% itu sudah berada di kisaran yang lumayan ya, karena 1 sampai dengan 3% itu adalah kisaran yang cukup disebut penurunan yang bisa kita ambil perhatian seperti itu. Nah, Mhm. indeks harga saham gabungan sebenarnya kalau ngikutin 1 minggu terakhir bergerak relatif tidak pergi kemana-mana, tapi dalam perdagangan sejak kemarin ya, itu telah meninggalkan level tertinggi di level 7.723 dan pada hari ini melanjutkan fase penurunannya. Kalau kita memperhatikan secara 1 bulan, yaitu dalam 20 hari bursa terakhir, sebenarnya IHSG ini kan dalam kondisi mengalami kenaikan sampai dengan level tertinggi yang dicapai IHSG dalam 1 bulan adalah di 7.726 dan pada saat ini di 7.616. Nah, ini terjadi aksi profit taking Mhm. dan kalau tidak bisa bertahan dalam kisaran saat ini, maka IHSG dapat kita analisa sebagai mulainya mengalami fase penurunan. Jadi Oke. level-level kritis itu sebenarnya ada pada kisaran level 7.620-an lah kira-kira. Makanya Mhm. 7.616 pada saat ini kalau tidak mampu bertahan, maka ya kita bisa katakan, wah, jangka 1 bulannya sudah patah nih, Ya. berarti ada tren penurunan selanjutnya. Mhm. Sedangkan kalau kita melihat dari yang lain ya, kita melihat mungkin dari kurs mata uang. Hari ini sih relatif kita tidak mengalami pergerakan Oke. 15.520 dengan kita berada pada kondisi pelemahan dalam 1 minggu Mhm. karena di minggu ini kita sempat mencapai level 15.410 tapi sekarang sudah ada di level 15.520 dan kita sebenarnya dalam 1 bulan terakhir ini sudah membuat area landai di mana angka terendahnya pada kisaran 15.410 sampai dengan level 15.535. Jadi kalau Mhm. level 15.535 ini terus naik, Oke. ya berarti rupiah dalam posisi melemah berkelanjutan. Kita tambahin satu lah ya, Ya. yaitu adalah pergerakan emas tentunya. Pergerakan emas yang saya gunakan adalah pergerakan harga emas dunia. Kita pada level 2.494,60 US dollar per troy ounce. Nah, bagaimana dengan kondisi 1 hari melemah tipis, tapi kalau dalam 1 minggu sebenarnya terus mengalami pelemahan dan Mhm. terutama pada hari ini. Bagaimana dengan 1 bulan? Ternyata emas tidak mampu mempertahankan level yang cukup kuat di level 2.517 dan pada saat ini mulai mengalami penurunan. Kalau turun terus, maka ada pada level kisaran 2.475-an sebagai supportnya, seperti itu, Mbak Audrey. Oke, berarti ini menjadi, cukup menarik ya di minggu ini smart listeners dan semoga Anda bisa membaca lagi tren ke depan, nanti seminggu lagi kita baca gitu ya. Tahunnya semua melemah lah Iya. ini. Tapi jangan panik smart listeners, mungkin, Ya, kondisinya akan membaik ketika nanti peralihan presiden atau enggak nanti kita akan siap. bahas gitu ya Mas Ryan ya. Cuma mungkin, sedikit apa ya, spill sedikit apa sih yang akan kita bahas secara dalam hari ini, karena kita kan membahas tentang bagaimana perekonomian Indonesia ketika mungkin estafet kepemimpinan ini, berganti gitu ya, dan ini nggak hanya menjadi apa ya, dakdikduknya orang Indonesia, tapi juga pasti mata mancanegara juga melihat ke dalam, Mas Ryan. Mungkin sedikit, silakan sebelum Ya, kita break. kalau saya perhatikan memang pemerintahan itu pertama ya, pergantian presiden. Saya mau kasih gambaran yang paling Mhm. gampang adalah sebenarnya pada semua pergantian presiden itu menjelang pemilu selalu dakdikdukder. Oke. Mau kapan yang tidak dakdikdukder, Mhm. ya kan? Itu adalah kekhawatiran yang wajar. Kenapa? Karena ganti pemimpin. Betul.
Bertahan pemimpinnya pun ada kekhawatiran bahwa kelanjutannya bagaimana. Hmm. Itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau saya mau ambil snapshot awalnya bahwa berdasarkan statistik pergantian kepemimpinan dan juga pemilu, sebenarnya di masa-masa pergantiannya akan memang membuat khawatir, tapi siapapun yang terpilih pada akhirnya biasanya akan kembali pulih. Oke. Itu snapshot dari semua data statistik yang ada dari pergantian presiden kita Mhm. sejak dari era tahun 98 ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau saya mau bilang bahwa memang manusia itu sulit untuk meninggalkan zona nyaman atau Mhm. sebuah kebiasaan. Mhm. Dan perlu kita akui bahwa pada proses peralihan yang terjadi saat ini, saya mengambil dalam sudut pandang yang objektif ya, tidak Yes. ada sudut pandang subjektif dan berpikiran negatif ya. Mhm. Saya lihat di sini itu justru adalah satu hal yang memang out of the box di luar kebiasaan sebelumnya. Mhm. Dan ada yang namanya pergantian tongkat estafet itu memang adanya penyerahan estafet yang iya namanya mau menyerahkan Yes. gitu. Menyerahkan kepemimpinannya itu menurut saya itu cukup smooth yang kali ini. Kenapa? Ya menterinya di reshuffle ulang. Mhm. Yang potensi besarnya akan ada sesuatu yang memang ya namanya juga kan kalau kita peralihan itu kan ada suatu proses yang harusnya memang ada tongkat yang diserahkan gitu Iya. kan. Sehingga kita jangankan dulu itu kalau bicara mengenai kepemimpinan Mhm. bahwa ganti pemimpin namanya ganti semuanya. Oke. Itu bukan suatu hal yang bagus atau nggak bagus. Nah, itu Mhm. silakan ditentukan sendiri. Tapi saya melihat bahwa di era ini tidak terjadi hal yang seperti itu. Oke, kita Ini tahan dulu bukan Mas Ryan, artinya sampai di situ. siap. Oke. Sorry banget aku potong karena kita harus break. Mengungkapkan sebuah statement bahwa ganti presiden, di era ini gitu ya, cukup menarik karena Ganti beberapa kepemimpinan gitu. Ganti yes, pemimpinan ya. betul. Karena belum beberapa bulan mungkin ya Mas Ryan ya, ganti reshuffle, menteri Iya. mendekati hari, apa ya, serah terima tugas lah seperti itu. Nah Iya. ini apa yang menarik Mas Ryan, yang Mas Ryan capture? Iya, jadi memang pertama yang terkenal di dalam masyarakat kita itu adalah pemimpin yang ganti dimanapun tempatnya. Mhm. Kalau melanjutkan dari pekerjaan dari pemimpin sebelumnya itu dianggap nggak keren, Oke. dianggap pemimpin yang gagal. Ya. Jadi kayaknya adalah kalau nggak ganti style, Mhm. ya artinya bukan gayanya dia. Ya akhirnya di situ biasanya masa orientasi menjadi sangat panjang ya. Mhm. Artinya adalah suatu penyesuaian baru. Ya tentunya menyesuaikan sesuatu yang baru berarti akan memakan waktu yang baru. Mhm. Memakan waktu yang baru berarti adalah memakan biaya yang baru. Ya Ya. dong. Ya. Karyawan penyesuaian 3 bulan. Betul. Begitu ganti dengan berbagai macam, misalnya oke saya nggak bisa pakai software A ya. Kalau ada saya semua harus pakai software B. Mhm. Beli software B, belajar software B. Ada yang nggak bisa maka akan hire staff ahli software B. Kita bicara yang ada di sekitar kita saja, ya biasanya akan memakan biaya lebih besar. Mhm. Apakah hasilnya akan menjadi lebih baik dengan software A mengganti software B? Belum tentu. Sama-sama baru belajar Ya. juga gitu. Nah, ini bukan menjadi capture yang selalu kita bicara gini ya, keputusan apapun akan selalu pedang bermata dua. Mhm. Nggak mungkin sebuah keputusan akan menyenangkan semua pihak. Oke. Ya, jadi saya melihat di sini menjadi tantangan yang menarik. Seharusnya bila saya ditanyakan mengenai bagaimana dengan kepemimpinan yang baru, maka saya melihat kayaknya mengambil gaya yang berbeda yaitu out of the box. Kenapa? Karena akan melanjutkan, bukan dengan gayanya adalah kalau saya A maka ya besok B karena yang A itu bukan punya saya. Ya. Yang B lah punya saya. Kelihatannya tidak mengambil capture seperti itu. Semoga itu ya membuat segala sesuatu secara dunia bisnis dan usaha yang akan relate dengan dunia investasi dan keuangan. Di situnya ada poin plusnya. Mhm. Saya mau melihat di poin itu. Kenapa ya? Sekarang kalau misalnya izin untuk perizinan A, Ya. pakainya gaya yang ini. Begitu ganti kepemimpinan semua nggak bisa. Kalau gaya saya yang B, ya matilah sudah semua yang sudah kita investasikan dari kemarin dong. Oke. Oh jadi harus urus izin B lagi. Oh sekarang kalau izin B itu berarti untuk perizinan lokasinya itu harus pakai di puncak gunung. Misalnya begitu. Loh saya nggak punya puncak gunung, berarti saya masih puncak gunung. Wah semua orang tiba-tiba investasi puncak gunung. Mahal harga puncak gunung. Ya, Jadi
Yang tadinya saya sudah dasar lembah, saya harus investasi puncak gunung untuk bisa meluluskan suatu perizinan atas suatu keperluan atas perizinan saya Mhm. untuk usaha saya. Ya mati dong. Ya, itu kan suatu contoh ya. Berarti saya berharap bahwa di situ ya dukungan hangat dalam dunia bisnis dan investasi itu saya merasa bahwa semoga itunya lebih smooth lah. Itu Yes. kita melihat dari sudut pandang ekonomi yang sangat basic ya, Mhm. seperti itu. Kira-kira gitu, Mbak Audrey. Oke, tapi kalau misalnya melihat, track record mungkin ya Mas Ryan ya, di Indonesia sendiri apakah memang, apa ya, perubahan ekonomi masa peralihan itu benar-benar terasa gitu? Sehingga mungkin kita bisa belajar dari case-case yang sebelumnya Mas Ryan? Iya, betul. Jadi Mhm. kita melihat bahwa dalam tren-tren yang ada, yang pernah terjadi Mhm. secara historical, Ya. memang ternyata sebelum tergantinya kepemimpinan itu memang ada penurunan daya beli. Oke. Menahan. Kenapa? Mhm. Tunggulah, ini takutnya ganti gaya nih, Ya. takutnya kebijakannya beda nih, kita tunda dulu lah, Mhm. toh cuma tinggal 6 bulan lagi, toh tinggal 5 bulan lagi. Tapi kan buat keuangan kita se-Indonesia akan menjadi toh 6 bulan lagi berasanya baru benar kan? Betul. Iya iya. Iya. Jadi itu adalah hal yang wajar gitu. Mau tongkat estafetnya sebagus apa saja gitu ya dengan kondisi hari ini, orang juga akan tetap bertanya-tanya. Mhm. Memang itulah nature-nya menurut saya, tapi, ini memang gaya yang berbeda daripada konsep-konsep yang sebelumnya, yang estafetnya terasa berbeda lah. Boleh dibilang, ada jargon yang berlaku di masyarakat yang kita bisa lihat bahwa suka sekali ketika mengganti kepemimpinan itu tidak melanjutkan programnya. Iya. Jangankan bicara kelas negara ya, ini Mhm. kelas perusahaan saja, kita geramnya luar biasa. Loh kan Betul. ini baru selesai 6 bulan yang lalu. Oh ya nggak bisa, Mhm. maka, galeri ini akan kita tutup. "Hah? Ini kan mahal." "Iya, karena memang ini tidak sesuai dengan permintaan Bapak." Lah, waduh, kita yang Mhm. sudah susah-susah kan bingung ya. Iya. Ya, itu Mhm. dia. Kebijakannya bagaimana? "Oh ya, program yang kali ini bentuknya begini." Iya, Mhm. itu repotnya luar biasa tuh di situ. Oke. Tapi kalau Iya. untuk masa peralihan itu Mas Ryan, sebenarnya perubahan atau gejolak ekonomi itu start dari kapan sih? Apakah dari pemilu berlangsung gitu ya? Atau ketika mungkin ya sudah ada spill-spill ya, seperti sekarang kan sudah ada spill kebijakan-kebijakan yang akan diteruskan, yang Iya, baru. Nah betul. itu gimana tuh Mas Ryan? Ya, di sini kita melihat bahwa tantangan dari pemerintahan Bapak Prabowo ya, Mhm. itu menurut saya adalah tantangan globalnya berasa sekali. Oke. Ya, karena kita di sini dihadapi perang, Mhm. banyak sekali Yes. negara-negara yang lagi ribut, ya ketegangan pada perairan sudah mulai Mhm. rame. Di sini bisa berbahaya karena kita pertama ya, kalau ada yang perang, pasti tiba-tiba kita ternyata mengirim barang ke sana, mengekspor barang. Mereka tidak beli barang lagi, karena Oke. lagi perang mau beli barang, daya beli di sana tidak ada. Yes. Kita terkena masalah juga. Mhm. Lalu di sini kita melihat bahwa trennya adalah suku bunganya mau diturunkan oleh Amerika. Suka tidak Mhm. suka, kita melihat adalah suatu berita baik ya, karena suku bunga diturunkan. Tapi jangan lupa, suku bunga yang diturunkan ini akan menyebabkan Amerika ini berada di jurang resesi. Mhm. Kalau di dalam jurang resesi ini yang dikhawatirkan adalah sepanjang dan selama apa resesi itu bisa terjadi. Yes. Kalau resesinya berlangsung 2 tahun maka menjadi depresi. Nah, itu pasti akan berdampak. Karena apa? Karena keuangan Indonesia ini belum bisa berdiri hanya dari masyarakatnya sendiri. Mhm. Padahal kita ini punya jumlah masyarakat yang besar Ya. dan kita masih bergantung kepada uang dari luar negeri. Mhm. Walaupun secara statistik kita bisa bicara bahwa, oh iya Indonesia itu ya sekarang pasar modalnya sudah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Ya, di-capture dari sana mungkin. Mhm. Tapi kalau investasi-investasi yang sifatnya jangka panjang di Indonesia, itu orang-orangnya memiliki daya tahan untuk menyelam itu masih masih pendek gitu deh. Oke. Belum belum bisa menyelam dan juga lari maraton. Mhm. Dan memang kalau saya lihat di sini, mmm, kita diajak, oleh pemerintah Pak Jokowi sebenarnya ya, itu untuk maraton. Mhm. Loh, kalian kok bisa bilang begitu? Iya, coba kita lihat ya, surat utang yang digencarkan oleh negara, surat utang retail ya, yang kita bisa beli. Yes. Ada yang 2 tahun, tapi tidak boleh diambil sampai dengan ada waktu untuk buyback-nya.
Mhm. ada 3 tahun ya, tapi bisa dijual di pasar sekunder. Ya, ini investasi-investasi seperti ini kan sebenarnya mengajarkan satu, walaupun ditanggung negara, tapi ada grace period yang membuat kita harus menahan diri, Ya, dan itu sudah menahun, bukan hanya 1-2 bulan. oke. Karena tingkat kita untuk menahan diri jangka panjang lah, itulah disebut penanaman modal sebenarnya. Mhm. Kalau yang namanya menanamkan modal itu ekstrimnya, itu sama seperti menyekolahkan anak. Oke. Memangnya anaknya kalau sudah lulus SD kelas 1 bisa apa? Ya bisa mulai belajar, "Bapak ngitung kah?" Gitu. Apa sudah bisa cari kerja Mhm. dan bisa menghasilkan uang? Ada, satu dari 100 juta mungkin ada. Anaknya begitu berprestasi ya kan, mungkin jadi artis ya kan. Yes. Iya bisa, tapi kan bukan dari jalurnya SD kelas 1 sebenarnya, itu kan karena influencer dia, bener nggak? Ya, betul. Nah, tapi kan sebenarnya ketika kita menyekolahkan anak, tujuannya apa sih? Investasi buat anak tersebut. Mhm. Bukan investasi buat kita, tapi investasi buat anak tersebut. Agar dibekali, agar bisa berdikari, agar Mhm. menjalankan kehidupannya secara mandiri di kemudian hari kan. Mhm. Perlu berapa tahun? Coba dihitung ayo. 6 tahun SD, Oke. 3 tahun lagi SMP, 3 3 tahun tahun lagi SMA. SMA. Ini kalau baru ngikut wajib belajar 9 tahun. Mhm. Kalau sekarang kayaknya kompetensi sudah harus 12 tahun 12, ditambah betul. S1. Ya. Nah itu berapa total? 15 tahun toh? Iya. Investasi itu, Mhm. Mhm. ya kan? Bahkan sampai ada yang stres juga, saya sudah disekolahkan sama ayah saya. Kalau Iya, saya hitung-hitung dari gaji saya aja belum bisa balikin modalnya loh. betul. Tapi meskipun ini bukan bicara masalah hutang piutang ya, segitunya loh investasi itu gitu. Mhm. Tidak segampang itu gitu. Nah, ya itulah yang disebut investasi jangka panjang. Dan Oke. itulah adalah menanamkan modal untuk menghasilkan di suatu hari suatu saat. Mhm. Nah, tingkat kesadaran itu dalam uang yang sebenarnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, masyarakat kita perlu kita akui masih rendah. Sehingga itu didukung oleh siapa? Didukung oleh orang asing, investasi asing. Mereka terbiasa bangun jalan tol, Oke. mereka terbiasa bangun MRT. Yes. Ya, yang bisa saja untungnya bilang, ini kok dihitung-hitung kok 1 abad ya. Mhm. Terus kenapa kalau 1 abad? Karena ada nilai ukuran lain dalam investasi itu sebenarnya. Yes. Gitu. Nah itu kita memang masih harus banyak belajar Mhm. dalam seni menyelam jangka panjang ini. Oke. Oke, ini, apa ya, mungkin ya mengena juga ya kepada kita yang mungkin melihat, apa, pembangunan nih kok kayaknya dipaksakan dan lain sebagainya, ya mungkin ini bentuk investasi ke masa depan. Tapi nanti kita akan bahas Betul. lagi ya Mas Ryan ya terkait dengan Ya, hal ini, FOMO ngomongin politik gitu ya. Tapi memang, ini harus menjadi awareness kita bersama seperti mungkin statement Mas Ryan di sesi sebelumnya gitu ya, bahwa kita juga harus sadar beberapa pembangunan memang menjadi investasi jangka panjang yang mungkin 10 atau 15 tahun ke depan belum sempat terlihat gitu ya keuntungannya ataupun mungkin, real-nya gitu kepada masyarakat gitu. Tapi, percaya gitu ya bahwa pembangunan itu memang akan ada dampaknya seperti itu. Mas Ryan, tapi mungkin boleh, iya, dijelaskan lagi nggak sih Mas terkait dengan faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi, stabilitas perekonomian ya di masa transisi ini Mas Ryan sehingga kita bisa mengambil langkah juga yang masih takut-takut bisa yakin, yang, yakin banget gitu ya juga bisa pelan-pelan ngerem juga untuk melihat situasi dan kondisi, silakan. iya. Saya tadi kemukakan sebuah isu-isu eksternal Mhm. yang mengancam kita, ya, yaitu perekonomian secara global memang dalam kondisi yang kita bisa lihat kok. Ya, Banyak negara-negara yang hari ini worry akan pertumbuhan betul. ekonominya. Mhm. Amerika sudah pasti, karena mereka lagi bingung sebenarnya Amerika ini. Kalau nggak percaya coba lihat saja beberapa pendapat-pendapat ya. Lalu Mhm. juga ya mungkin aliran Elon Musk mungkin terlalu vulgar ya, tapi Oke. Elon Musk itu kita akui orang pintar. Mhm. Nah, juga dia bilang bahwa Amerika ini juga dead end lah, dia bilang seperti itu. Lalu, kita juga melihat menunggu daripada Amerika ini juga sama-sama tahun politik, dia mau Mhm. ganti presiden. Jadi dunia juga sama-sama ketar-ketir Iya. nunggu bagaimana nih, siapa nih bakal naik gitu ya. Oke. Itu terjadi, ya perang masih berlanjut. Mhm. Lalu juga negara-negara yang besar ya, boleh dibilang maju, Inggris ya kan, itu juga dalam masalah secara
resesi. Lalu Korea Oke. ya, yang negara para K-popper itu Mhm. juga dia worry terhadap pertumbuhan ekonominya ke depan yang dari internal mereka, Yes. yaitu apa? Ya, tingkat kelahiran itu Hmm. menurun terus-menerus. Nah, itu mereka sudah ngelihatnya kalau udah ngomong kelahiran yang sudah dia lihat itu adalah 20 tahun ke depan. Ya, Gitu. betul. Makanya mereka itu quote unquote menjajah negara lain dengan memasukkan semua produk-produk Koreanya toh. Ya, jadi Oke. kalau yang hari ini suka produk Korea, Betul. selamat, Anda semakin benar berarti membantu Aha, menyokong perekonomian orang orang Korea. Korea. Oke. Ya, tapi Yes. ini adalah sesuatu ya, ya memang ketika mereka tidak bisa quote unquote mencari duit di negaranya, dia akan Mhm. cari duit dari negara lain. Ya. Lalu kayak Jepang ya. Jepang itu, ini sebut merek nggak apa-apa ya, karena juga Mhm. nggak listed company juga di Oke. Indonesia. Aeon itu di Ya. sana kecil, Mhm. tinggi bangunannya. Indonesia bikin Aeon, gede-gede sampai tanah lapang udah kayak mau main sepak bola, satu kali Betul. tendang juga nggak balik tuh bola. Iya, iya, Ya, iya. itu adalah bentuk mereka ini kayak bahasanya agak kasar ya, Mhm. menjajah lah ya, Betul. mengekspansi lah boleh Oke. dibilang ke negara lain karena mereka tidak bisa cari duit lagi di negaranya. Mhm. Pertanyaannya adalah kalau mereka cari duit di negara kita, artinya kita menjadi konsumen di negara sendiri atas produk-produk mereka. Mhm. Ya, itulah yang memang disebut penanaman modal. Ya. Apakah selalu buruk kata-kata mereka mengekspansi negara lain? Enggak juga Yes. loh, muncul penyerapan tenaga kerja. Di tengah kita melihat ada isu mengenai jumlah tenaga kerja yang PHK banyak di negara Mhm. kita toh. Oke. Banyak kan sekarang kita bisa lihat. Perlambatan ekonomi kita juga ada ya, dikhawatirkan. Mhm. Bahkan target yang diinginkan oleh Bapak Prabowo bagi banyak ekonom agak setengah ragu karena 8%. Are you sure enough, Ya. Mr. President? Mhm. Ya kan begitu kan? Ya. Lalu juga mengenai anggaran yang tergerus dengan adanya pembangunan ibu kota baru dan program makan siang. Itu juga menjadi suatu sorotan karena secara APBN kita juga rasionya dikhawatirkan meningkat. Mhm. Walaupun masih dalam basis yang disebut sehat, tapi meningkat. Lalu juga dengan adanya kekhawatiran akan penyerapan produk di dalam negeri dengan adanya PPN Mhm. yang tahun depan efektif 12%. Ya kan? Ya, Oke. jadi tantangan-tantangan ini memang ada. Tapi ya kembali lagi saya melihat bahwa memang dalam beberapa waktu terakhir ya saya Mhm. melihat memang tone-nya adalah kita diajar menjadi seorang investor yang baik. Oke. Tone-nya di sana. Yes. Nah, pertanyaannya adalah kepada kita bersama, are you ready enough untuk menjadi seorang penyelam yang lebih panjang napasnya? Mhm. Ya kan? Karena Yes. kita sebenarnya sudah melewati ini dari tahun 2020 ini kan kelihatannya, COVID mah Yes. lewat, Mhm. perekonomiannya terbang ke bulan nih. Loh kok nggak terbang ya? Bingung juga gitu kan. Loh kok tambah parah? Badai PHK malah tambah banyak. Mhm. Loh kok ada perang ini? Loh kok itu? Nah ceritanya kan begini terus, bener nggak? Ya, ya. Ya kita ini kayaknya aduh ini pengen garuk, terlalu nggak nyampe-nyampe yang digaruk gitu kan. Mhm. Ada rasa itu juga kita sebagai seorang investor, tapi memang iya, ada masanya recovery itu cepat. Ada masa recovery itu ya ini kok kapan? Nah, saya melihat kita berada pada kondisi yang recovery-nya ini tidak secepat itu. Mhm. Kalau ada recovery yang cepat itu, maka bukannya menjadi sebuah recovery yang real recovery, ternyata itu bahasa kerennya itu adalah um, uptrend tapi yang trap gitu ya, uptrend trap yang kita melihatnya sebagai jebakan. Aduh salah ini ternyata bukan naik yang lama, ternyata naik yang sesaat. Saya malah nyangkut di pucuk. Mhm. Ya. Nah, jadi itu terjadi dalam kondisi saat ini gitu ya. Jadi dua hal eksternal dan internal ini menjadi suatu tantangan yang memang membayangi pemerintahan kita yang nanti menjabat. Mhm. Nah, terlebih lagi caranya juga mungkin out of the box. Adanya estafet ya, boleh Ya. dibilang ini kan estafet ya, yang memang tidak biasanya. Dan juga adanya ganti ibu kota itu kan menjadi suatu tone yang baru ya, Yes. yang kita tidak pernah mengalami. Kita pernah berganti ibu kota betul, ya, Mhm. tapi dengan dipindah ke Kalimantan ini kan, iya, kok Kalimantan?
Ya itu kan panjang ya ceritanya tuh jadi panjang sekali di situ ya. Itu Ya. bukan bukan dari bagian kita ya, tapi kita melihat bahwa kadang-kadang perlu suatu hal baru, kadang-kadang perlu suatu tujuan. Apapun pasti saya yakin ya, kita semua ini ingin kebaikan bersama. Nah, cuma ya pasti ada hal yang tidak bisa diakomodir, yaitu adalah menyenangkan kepentingan semua orang atau keinginan semua orang, sehingga semua orang jadi senang. Hmm. Karena pendapatnya ketika kita menyenangkan seluruh pihak, disitulah yang disebut kegagalan. Gitu kira-kira. Oke, Mas Ryan, aku izin bacakan pertanyaan yang sudah masuk Iya. ya. Ini seru-seru nih ya. Kali ini dari Bapak Awan yang ada di Bogor. Sore malam Mas Ryan, topiknya seru banget, jarang-jarang nih nyentil-nyentil dikit politik gitu ya. Tapi semoga tetap aman ya Mas Ryan. Iya ya, Oke. ini saya nggak nyentil ya, tapi kan Mhm. kita ini semua ngalamin Belajar hal betul yang ya. sama. Kalau kita mencintai Indonesia, Mhm. proses yang namanya pergantian kepemimpinan itu kan sebenarnya bagian dari ya kita sebagai masyarakat Indonesia Jadi kita tahu ada bagian. sila-sila yang ada ya sih Betul. bagian dari sila keempat kan. Betul. Iya, berujung dengan sila kelima. Oke, pertanyaannya nih Iya, Mas Ryan, iya. Heeh. kalau untuk situasi yang sekarang nih Mas Ryan ya, di tengah juga tadi kebijakan sorry bukan kebijakan global mungkin ya, peperangan global juga yang terjadi Iya. Mas Ryan, bagaimana menurut Mas Ryan ke depannya? Mungkin tidak hanya untuk peralihan ini ya, tapi juga gambaran untuk Indonesia karena, dirasa sepertinya belum pulih-pulih nih. Apakah akan berlanjut setahun, 2 tahun kemudian atau kita harus prepare dari sekarang? Silakan Mas Ryan. Iya, tadi saya ketika sebelum mencapai tahun 2024, saya melihat 2024 ke 2025 ini kita bisa pulih. Mmm. Begitu saya masuk tahun 2023 pertengahan, saya bilang kayaknya saya harus revisi nih. Saya lihat baru Oke. 2026. Mhm. Kenapa? Karena ternyata di dunianya memang memiliki tone seperti itu. Oke. Ya, ada keseimbangan-keseimbangan baru. Lalu juga kita itu kan ingat ya bahwa di pelajaran-pelajaran sejarah ada yang namanya pusat perekonomian, ada Babilonia, Mhm. Mesopotamia, ya kan? Ya. Bergeser, makanya negara maju pertama datang di negara Eropa, lalu bergeser ke Amerika, seperti itu ya. Kalau kita sadari yang namanya pergeseran pusat perekonomian dunia itu bergeser loh dari waktu ke waktu loh. Mhm. Oke. Pertanyaannya adalah, ini karena ini setengah orang seniman juga ya saya bilang ya. Mhm. Pertanyaan saya adalah apakah jangan-jangan pergeseran perekonomian dunia sedang terjadi pada saat ini Oke. dari Amerika, pertanyaannya kalau benar, geser kemana? Iya. Gitu ya, benar nggak sih? Yes. Iya nggak Heeh. sih? Heeh. Apakah ke Asia kah? Betul. Kalau Asia, Asia titikan belok sebelah mana? Mhm. Gitu. Ya. Iya. Yes. Apakah belokannya adalah ke negara yang disebut Indonesia? Kan gitu ya? Mhm. Mhm. Iya, jadi saya melihat di sini menjadi sesuatu refleksi yang menarik buat kita, ya. Kalau dibilang pulih, saya melihat ya memang saya juga nyatakan sama lah, belum ya. Saya nyatakan juga belum. Oke. Nah, terus yang saya mau coba ambil angle selanjutnya ya di sini. Kita ini sebenarnya diminta untuk mengupgrade diri, sadar atau tidak. Loh, kok bisa lihat upgrade upgrade diri sadar atau tidak? Mhm. Dari mana? Ya coba deh ingat-ingat ya. Yang namanya pandemi itu men-speed up segala sesuatu, penyerapan ilmu-ilmu teknologi yang tadinya kita itu abaikan. Semuanya eranya jadi benar-benar menggunakan teknologi. Ya. Tapi dalam waktu 4 tahun terakhir ini, semua yang akhirnya pada pada ini ya, pada bergelimpangan lah Mhm. istilahnya. Sebelum 2020 itu kan juga tech-tech itu kan ramai sekali. Tahun 2020 akibat pandemi dianggap tech itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Tapi tetap aja bisnisnya ya pasang dan surut ya. Ada yang akhirnya turun gulung tikar dan lain sebagainya gitu ya. Tapi masyarakatnya ternyata harus mengupgrade dirinya terkait dengan literasi teknologi, betul? Iya. Yes. Ya, setelah terbit literasi teknologi, muncullah literasi cyber security, keamanan teknologi, betul? Mhm. Hari Betul. ini orang sudah mulai takut kalau Mulai ya. ini harus foto KTP. Sorry ya, buat apa ya? Ya. Lumayan loh.
Mhm 4 mhm. tahun yang lalu foto KTP mana ada urusan, Iya. foto KTP, "Nih!" Gitu kan. Lumayan hari ini gitu. Lah ini namanya adalah kita ini dipaksa untuk tergopoh-gopoh untuk meng-upgrade diri kita. Nah, itu juga berlaku dalam keuangan. Mhm. Dalam keuangan ini segala sesuatu makin canggih. Oke. Ya penipunya makin hari makin canggih. Sudah kita kalau yang repot adalah kita sudah tertinggal dalam pengetahuan keuangan, kita juga berhadapan dengan penipuan keuangan. Mmm. Nah kan, betul kan? Jadi Yes. memang kalau kita juga tidak sadar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, "Loh Ren, ngomong mengenai keuangan tuh bagaimana sih sebenarnya Mmm. basic step-nya untuk mengetahui keuangan?" Sebenarnya basic step-nya itu adalah kita harus bisa mengatur keuangan terlebih dahulu. Oke, kita tahan dulu Mas Ryan sampai sini. Baik, siap. Izin Baik, ya. iya. Skill juga ya tadi disampaikan Mas Ryan. Mungkin boleh dilanjutkan lagi Mas Ya, Ryan di sesi keempat ini silakan. baik. Iya, bagian dari meng-upgrade diri mengenai Mhm keuangan ya. Kita tahulah hal-hal yang ada di dunia global kita, di sekitar kita. Tadi mhm. sudah oke lah di Iya. sesi 1 dan kedua. Nah, di sesi keempat ini saya mau cerita bahwa kita ini memang diminta untuk meng-upgrade diri mengenai pengetahuan investasi dan keuangan. Mhm. Nah, kalau yang pertama adalah mengatur uang, maka banyak orang yang bilang, "Uang saya nggak ada, yang mau diatur apa?" Oke. Kalau sudah adalah uangnya saya atur. Baru Teorinya sih logikanya benar juga ya, benar ya? Mhm. Iya. Tapi masalahnya adalah ketika orang yang tidak tahu mengenai cara mengatur uang, tiba-tiba dapat uang, lupa bagaimana belajar mengatur. Oke. Ya pokoknya dia bablas-bablasan aja. Yes. Jangan lupa ketika kita dapat rezeki, uangnya lagi banyak, Mhm. semua teman-teman kita datang loh. Mulai dari yang mau pinjam uang, sampai yang pura-pura menjadi ahli mengenai keuangan, menawarkan berbagai macam bisnis. Betul apa betul? Betul. Betul, Iya. udah pasti. Mhm. Jadi, kalau kita tidak memiliki otot ya, otot finansial yang baik, mengerti bagaimana caranya mengatur uang, dan selalu dengan katanya adalah, "Karena nggak punya uang gimana cara ngerti ngatur uang?" Mhm. Itu juga sesuatu pendapat yang sangat salah menurut Iya saya. iya. Oke. Kita harus tahu dulu jalurnya, Mhm. baru ketika uangnya ada, baru kita bisa. Oke. Cuma ya kadang-kadang kita kan juga frustasi ya. Mhm. Udah belajar tapi kok nggak datang-datang uangnya. Wah, itu ilmunya berbeda tuh di sini. Yes. Ya, itu bukan jatahnya Smart Market Insight lah, membicarakan itu gitu ya. Tapi Yes. ya memang kita perlu belajar yang pertama itu mengatur uang itu adalah dari alur uang masuk dan uang keluar dulu. Mhm. Ya, ada 3 level ya untuk orang yang katanya ini adalah orang miskin. Yang pertama adalah yang uangnya masuk, langsung uangnya keluar. Oke. Katanya ini adalah pengaturan uang yang orang nggak perlu atur, kenapa? Lu orang masuk langsung keluar kok. Mhm. Ya, ini katanya disebut orang miskin. Nah, yang orang level kedua ini katanya adalah middle income trap dalam bahasa kerennya. Ya. Itu uangnya masuk, ya, dia berhutang, ya, habis itu dia bayar uangnya setelah melewati sisi atau bagian dari hutang. Mhm. Sehingga dia bisa beli lebih banyak barangnya. Kan begitu kan? Kalau Iya. kita punya uang 1, ngutang bisa 5, kan begitu? Betul. Iya kan? Ya kenapa? Karena bisa dibagi 12 bulan. Karena dibagi 24 bulan. Itu kan membuat kita seolah-olah punya uang setara 24 bulan kan? Mhm. Nah, itulah yang namanya konsep middle income trap, punya uang masuk, dibantu dengan hutang, membeli bisa barang lebih banyak, ya pengeluarannya disokong dengan hutang. Ini disebut adalah kelas kedua, disebut dengan middle income trap. Kontrak. Oh, ya. Kelas ketiga itu Mhm. disebut orang kaya. Kenapa? Karena uangnya masuk. Dia belikan aset yang produktif. Kata kuncinya aset produktif. Mhm. Lalu habis itu aset produktifnya karena produktif menghasilkan uang. Uang yang dihasilkan dari aset produktif itulah digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Oke. Yang dikata kerennya adalah passive income. Mhm. Inilah disebut orang kaya. Kalau saya pikir-pikir ya, dari saya sudut pandang saya, Oke. orang pertama disebut orang miskin, orang kedua middle income trap, orang ketiga disebut orang kaya. Yang saya setuju adalah orang ketiga, Mhm. yang memang dari passive income kaya. Kaya Oke. kapanpun juga. Ya. Tapi kalau katanya adalah nomor 1 orang miskin itu adalah yang miskin, menurut saya itu adalah orang yang lumayan Oh. Mhm. daripada orang yang kedua. Mhm. Loh kok bisa gitu Ren? Coba kita renungkan ya. Kalau orang pertama hari ini terima uang,
dia bisa bayar kebutuhan hidup. Kalau dia tidak terima uang, dia tidak bisa membayar kebutuhan hidup. Betul. Berarti kuncinya adalah tetaplah bekerja. Yes. Coba bayangkan orang kedua. Dia terima uang, dipakai untuk hutang, berarti dia bayar hutang-hutangnya, dia bisa membayar kebutuhan hidup. Kalau dia tidak bekerja, hutang-hutangnya tetap minta dibayar toh? Iya dong pasti. Nah, berarti dia itu bukan nol loh. Minus Sudah ya. tidak bisa makan, Oke. harus bayar hutang pula. Yes. Lebih miskin mana pertanyaannya? Yes, middle income trap ya. Coba kita pikirkan sama-sama. Oke. Dan berapa banyak orang yang berada di bagian yang kedua ini? Jawabannya adalah hampir semua orang berada di bagian yang kedua. Ya. Lupa, ini ngajarin jangan orang berhutang, bukan. Itu sama kalau bilangnya kayak gitu, oh ngajarin ya namanya pisau tuh bahaya bisa nusuk orang. Oh berarti ngajarin jangan beli pisau. Emang begitu kah cara berpikirnya? Ya. Ya jelas enggak dong. Tapi apa? Hutang itu ya pisau. Kalau dipakai dengan cara yang salah, yang mana memang orangnya tidak ngerti bagaimana. Kembali lagi ke awal daripada sesi ini. Tidak bisa ngatur uang. Dan dia tidak bisa mengatur nafsunya akan berbelanja dan mengkonsumsi barang-barang. Oh ya, sobat kuat matilah sudah. Hebat gitu. Ya tapi ya beginilah kejadiannya. Jadi kita belum berbicara mengenai bagaimana cara menghasilkan passive income. Kalau cara menghasilkan passive income ada sangat banyak. Ya, yang paling sederhana ya silakan beli surat utang negara bebas resiko. Betul. Ditanggung negara selama masih punya kepercayaan terhadap Republik Indonesia. Kan ada juga yang nggak percaya kan itu ya, kalau yang banyak. yang terus-menerus mengomentari negatif kan artinya sama sekali nggak ada kepercayaan toh. Ya berarti kan udah pasti jangan beli surat utang ya kan? Ya. Iya kan begitu. Tapi memang perlu diperhatikan juga kenapa masih jadi warga negara Republik Indonesia. Banyak juga yang bilang mau pindah tapi tetap aja di Indonesia pindah-pindah ya. juga, Nggak pindah-pindah. gitu ya. Ini ada banyak hal menarik di sini memang. Ya pergantian kepemimpinan ya atau kita belum berganti mindset kita juga. Ya kan mau kepemimpinan berganti 20 tapi mindset kita mengenai uang dan keuangan ini masih nggak berubah. Iya kayaknya masih panjang juga untuk bisa pindah menjadi kekuatan perekonomian kita menjadi jauh lebih baik. Dan ketidakberhasilan kita masing-masing dari diri sendiri itu berkontribusi terhadap negara kita loh. Ya. Lah ya kalau semua orang yang di negara kita bermasalah dengan hutang, lah ya lama-lama negaranya ikutan masalah dengan hutang juga. Betul. Iya jadi kalau bagaimana negara kita itu tidak bermasalah dengan hutang ya dimulailah dengan diri kita tidak bermasalah dengan hutang. Yes, jadi perkaya lagi insight tentang pengelolaan financial. Mungkin besok pagi bisa dengerin Smart Financial Wisdom supaya makin bijak ya Mas Ryan ya. Oke. Waktu kita tersisa sekitar 3 menit lagi nih Mas Ryan. Mungkin ini menjadi ketakutan banyak orang ya. Banyak yang nahan, banyak yang nanti deh tunggu dulu kalau sudah resmi deh gitu baru dikeluarkan dana-dana anggaran yang harusnya dikeluarkan dari sekarang. Apa yang mungkin menjadi catatan untuk teman-teman yang sedang dalam masa tersebut dan mungkin masih dakdikduk nih menunggu bagaimana pergejolakan ekonomi ke depan selama kepemimpinan presiden yang baru. Silakan Mas Ryan. Ya, kita harus sadar dalam hidup kita ini banyak belokan-belokan tajam ya. Ya belokan tajam itu artinya ketidakpastian ya. Sesuatu yang kita lihat lurus kok belok. Ya, sesuatu yang lurus kok putar balik. Lah ya juga dengan kondisi yang kita lihat secara dinamika perpolitikan kita bukankah begitu juga ya. Ya kan? Nah, jadi kalau saya mau bilang sebenarnya konsep-konsep penundaan itu adalah suatu konsep-konsep yang menurut saya loh ya adalah sesuatu ya gak relevan dalam kehidupan kita. Satu-satunya konsep penundaan yang baik itu adalah mampu menunda kesenangan. Lain daripada itu, menunda untuk tidak berinvestasi, menunda untuk tidak mengambil keputusan. Itu sebenarnya ya cuma sesuatu yang kita anggap kita ini seolah-olah tahu akan masa depan. Padahal kita tahu dengan yakin bahwa belokan-belokan tajam itu akan selalu ada. Jadi kalau saya bilang, ketika kita berbicara mengenai uang dan investasi, sebenarnya namanya adalah time value of money. Artinya adalah waktu adalah yang paling adil. 24 jam dalam sehari, semua orang merasakan waktu yang sama,
Tapi kok ada orang makin kaya, ada yang makin miskin, Yes. ada yang bertahun-tahun kok sama aja. Mhm. Pertanyaannya adalah kenapa ada yang makin kaya? Berarti dia melakukan alokasi investasi waktu yang baik terhadap dirinya. Nah, Mmm. lain daripada itu adalah investasi itu adalah relate dengan waktu. Jadi, kita itu bukan berbicara mengenai harga besok naik, Ya. besok tidak tahu masa depan. Emang siapa yang tahu? Kan nggak tahu juga. Tapi tetaplah berinvestasi, tetaplah melakukan dengan sehat. Mmm. Sehingga dengan melakukan itu secara terus-menerus, ya makanya kita menjadi mapan pada waktu Iya. di kemudian hari. Yes. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi ini catatan untuk kita semua listeners, pergolakan pasti selalu ada gitu ya, tapi jangan lupa Iya. perkaya diri dengan insight-insight menarik gitu ya. Salah satunya yang paling Ya, basic tadi ya Mas Ryan ya, pengelolaan keuangan ini sangat penting, gimana pun situasi dan kondisinya pasti akan terselesaikan dengan baik kalau kita bisa mengelola apa yang ada gitu dalam diri kita dan financial kita. So, thank you Mas ya Ryan, betul. untuk Iya, insight-nya malam hari ini, hati-hati di jalan ya, dan juga thank you. pastinya kita ketemu Sama-sama. minggu depan.